Yo, salam. Dengan saya lagi, Fars Banas Lubis dengan NIM 1821046. Kami di sini akan menjelaskan aplikasi arsitektur yang terdapat dalam Information System Architecture. Perusahaan yang dikaji seperti terdahulu adalah Skype. Skype, seperti yang kita semua tahu, adalah program komunikasi teknologi P2P atau peer-to-peer. Program ini program yang gratis, dapat diunduh gratis di handphone, di laptop dan sejenisnya. Dan ia berguna untuk tujuan penyediaan sarana komunikasi suara berkualitas tinggi. Pada awalnya, dia itu tanggal 23 April 2003, Skype.com dan Skype.net didaftar, sedangkan versi 1.0-nya itu dirilis pada 27 Juli 2004. Nah, untuk penjelasan teknologi arsitektur ini fasenya ini membuat arsitektur teknologi yang membentuk fondasi target infrastruktur TI. Jadi di fase inilah dia itu teknologi dari proyek-proyek itu mulai dibuat dan juga requirement-nya dan sejenisnya. Nah, input dari arsitektur teknologi ini seperti adalah output dari fase sebelumnya, yaitu fase information system arsitektur dan juga dari fase-fase sebelumnya. Jadi dia itu inputnya itu seperti prinsip teknologi, permintaan untuk pekerjaan arsitektur, pernyataan pekerjaan arsitektur, visi arsitektur, arsitektur teknologi baseline, sama arsitektur teknologi target dan sejenisnya itu sudah didefinisikan di information system arsitektur, baik di data arsitektur maupun di application arsitektur. Jadi kalau bisa dibilang semua fase ini dia itu inputnya itu memakai output dari fase-fase sebelumnya. Halo, bersama saya Ihsan Faisal Rashid 182-17032 akan melanjutkan penjelasan mengenai teknologi arsitektur. Jadi sebelumnya teman saya Faras telah menjelaskan apa itu teknologi arsitektur dan penerapannya terhadap studi kasus Skype serta input-input yang ada pada teknologi arsitektur. Kini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengembangkan teknologi arsitekturnya. Langkah-langkahnya ada 9, berikut detailnya. Langkah pertama dalam mengembangkan teknologi arsitektur adalah menentukan reference models, viewpoints, dan tools yang tepat terhadap proyek yang akan dikembangkan. Kegiatan ini melingkupi melakukan review dan validasi dari sejumlah prinsip-prinsip teknologi yang diterapkan. Sebab prinsip-prinsip teknologi ini yang akan menjadi panduan dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi pada arsitektur enterprise. Selanjutnya, dipilih juga resources dari teknologi arsitekturnya yang relevan dengan project yang dikembangin, melingkupi reference models, pola-polanya dari arsitektur repository pada bagian basis dari penggerak-penggerak bisnisnya, lalu pemegang-pemegang kepentingannya, stakeholders-nya, dan dipetakan berdasarkan concern-concern dari stakeholder. Lalu langkah yang kedua adalah mengembangkan baseline teknologi arsitektur, deskripsinya. Jadi setelah kita menentukan viewpoints, perlengkapan tools, dan reference model yang dijadikan acuan serta panduan dalam pengembangan teknologi arsitektur, maka kita membuat dari segi baseline teknologi arsitekturnya. Dijelaskan kondisi aktual saat ini teknologi arsitektur seperti apa. Diidentifikasi dalam bentuk teknologi arsitektur building blocks. Lalu dikumpulkan sejumlah artefak-artefak dari arsitektur repositorinya. Jika tidak terdapat gambaran-gambaran teknologi arsitektur pada arsitektur repositori, maka harus didefinisikan dari masing-masing aplikasi yang selaras dengan teknologi portofolio katalog. Baseline teknologi arsitektur menjadi penting karena ini untuk menggambarkan kondisi aktual teknologi arsitektur saat ini, sehingga bisa ditentukan nanti target yang mau dicapai gambarannya seperti apa.
Langkah ketiga dalam mengembangkan teknologi arsitektur adalah mengembangkan target teknologi arsitekturnya secara description. Jadi, dari meninjau kondisi baseline, kita bisa tahu permasalahan-permasalahan teknologi arsitektur yang dihadapi. Kemudian kita menentukan target teknologi arsitektur apa yang harus dikembangkan untuk mendukung dari visi arsitektur secara keseluruhan, target bisnis arsitekturnya, dan target information system arsitekturnya. Sebab dari kita menentukan target teknologi arsitektur ini, kita bisa mensupport tercapainya juga visi arsitektur keseluruhan maupun target dari arsitektur bisnis terhadap sistem informasinya. Cakupan dan tingkat kerinciannya tuh akan didefinisikan terkait dengan relevansi terhadap elemen-elemen teknologi yang terdapat pada target arsitektur ini. Sebisa mungkin diidentifikasi teknologi arsitektur building blocks yang relevan, mau juga gambaran target arsitektur ini berdasarkan arsitektur repositorinya. Nah, di tahap perform gap analysis ini kita melakukan verifikasi terhadap model arsitektur terkait dengan konsistensi dan akurasinya. Di tahap ini dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama, menganalisis model arsitektur kita untuk meresolve konflik yang mungkin ada pada berbagai views. Kemudian melakukan validasi terhadap model arsitektur kita, apakah dia sudah mendukung objektif, prinsipal, dan constraint yang sudah ditetapkan. Lalu, mencatat perubahan pada viewpoint yang disajikan pada model terpilih dari repository atau dokumen. Selanjutnya kita melakukan cek completeness dari model arsitektur kita, apakah sudah memenuhi segala requirement yang sudah ditetapkan. Nah, di tahap yang kelima yaitu mendefinisikan kandidat roadmap, akan ada 2 hal yang dibahas. Yang pertama, teknologi roadmap ini dibutuhkan untuk memprioritaskan aktivitas apa yang akan kita kerjakan di fase selanjutnya. Lalu, teknologi arsitektur roadmap ini digunakan sebagai raw material yang mendukung konsolidasi dan cross-disiplin pada fase selanjutnya, yaitu fase opportunities dan solution. Nah, di tahap ini yaitu resolve impact across architecture landscape, kita akan membahas impact atau dampak yang mungkin akan terjadi ketika kita sudah melakukan finalisasi terhadap teknologi arsitektur. Kita akan memeriksa artefak-artefak yang ada pada arsitektur landscape untuk mengidentifikasi beberapa hal. Di antaranya, apakah arsitektur yang sudah kita buat ini berdampak pada arsitektur yang sudah ada, atau dia berdampak terhadap arsitektur teknologi yang sudah ada. Lalu, adakah peluang untuk leverage pekerjaan ke area lain dalam perusahaan? Lalu, apakah arsitektur yang kita buat ini berdampak kepada proyek lain atau kena dampak dari proyek lain? Seperti itu. Nah, di tahap ini, seperti di fase-fase lainnya, kita melakukan conduct formal stakeholder review, yaitu melakukan cek kembali bersama stakeholder tentunya terkait motivasi pembuatan arsitektur pada dokumen Statement of Architecture Work. Kita di situ membandingkan dengan arsitektur teknologi yang kita propose. Konfirmasi kepada stakeholder apakah sudah bisa diterima atau apakah arsitektur yang kita buat ini menjawab requirement yang sudah disepakati sebelumnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Farabi 1827045. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya terkait fase-fase dalam teknologi arsitektur. Jadi untuk fase yang ke-8 itu finalize the architecture, teknologi arsitektur. Dan di sini ada beberapa step. Yang pertama itu memilih standar building blocks dan usahakan mereuse dari reference model yang sudah ada di arsitektur repository. Kedua, mendokumentasikan tiap building block beserta rasionalitasnya, mendokumentasikan
final requirements traceability report, dan mendokumentasikan final mapping arsitektur. Lalu kita melakukan final cross-check dari overall arsitektur, khususnya teknologi arsitektur dengan tujuan bisnis yang ada. Kemudian kita finalisasi semua produk pekerjaan seperti analisis gap. Oke, step selanjutnya, step 9 yaitu create architecture definition document. Jadi di sini intinya kita dari architecture definition yang telah kita buat sebelumnya, kita menambahkan dari sisi teknologinya. Dan di sini kita menambahkan semua yang telah kita dapat dari step-step sebelumnya. Dan kita juga menggunakan beberapa pemodelan yang sudah dilakukan seperti itu. Oke, jadi untuk terakhir kesimpulannya atau output dari teknologi arsitektur ini, yang pertama itu pernyataan pekerjaan arsitektur yang telah diperbarui kalau ada perubahan. Yang kedua itu adalah arsitektur teknologi baseline versi 1 jika sesuai. Yang ketiga itu ada prinsip teknologi yang divalidasi atau ada prinsip teknologi yang baru yang telah ditambahkan. Lalu yang keempat adalah laporan arsitektur teknologi. Yang kelima adalah arsitektur teknologi target versi 1. Yang keenam adalah arsitektur teknologi laporan analisis gap dari yang baseline sama target. Kita udah ada analisis gapnya. Habis itu yang ketujuh ada sudut pandang perhatian stakeholder kunci terkait arsitektur teknologi ini. Yang kedelapan adalah pandangan yang berhubungan dengan sudut pandang yang dipilih saat pengerjaan proyek arsitektur ini. Oke, cukup sekian dari kelompok kami terkait penjelasan arsitektur teknologi. Kalau ada salah, mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton.